Kenalin, namaku Deborah Septiani, bisa dipanggil dengan sebutan Deborah. Salam kenal. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video pembelajaran dengan materi asuransi. Nah, untuk poin-poin yang akan dibahas, ada di slide berikutnya. Nah, ini merupakan materi-materi yang akan dibahas pada video pembelajaran hari ini. Aku bacain dulu ya. Yang pertama, ada definisi asuransi, di mana pada materi itu kita akan membahas tentang pengertian asuransi, jadi kita mengenal nih, apa itu asuransi. Kemudian di materi yang kedua, kita akan membahas unsur-unsur asuransi, di mana harapannya teman-teman sekalian akan mengetahui nih, apa saja sih unsur-unsur dari asuransi itu. Kemudian yang ketiga, ada manfaat asuransi. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang apa saja manfaat dari asuransi, kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang jenis-jenis asuransi. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu nih, asuransi itu ada berapa jenis sih? Nah, di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis asuransi. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan asuransi. Jadi, contohnya ada asuransi konvensional, apa sih bedanya dengan asuransi syariah? Nah, tonton sampai akhir ya, biar teman-teman tahu nih apa saja materi dari poin-poin yang sudah ada di layar teman-teman. Nah, seperti yang sudah diinfokan di slide sebelumnya, bahwa materi pertama kita akan membahas tentang definisi asuransi. Oke, kita masuk ke materinya ya. Jadi, menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu event atau suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan antara pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Contohnya, untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kepada tertanggung atas terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian yang kedua, itu untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada misalkan, meninggalnya tertanggung, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Oke, gimana teman-teman? Udah paham kan dengan definisi asuransi? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke materi kedua, yaitu unsur-unsur asuransi. Bisa dilihat pada layar bahwa asuransi memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah pihak tertanggung. Apa itu pihak tertanggung? Jadi pihak tertanggung ini adalah orang yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan asuransi dengan harapan untuk mendapatkan perlindungan atas terjadinya sebuah kejadian yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung. Selain pihak tertanggung, kemudian ada yang dinamakan pihak penanggung. Kalau yang tadi pihak tertanggung itu bisa dibilang nasabahnya, kemudian kalau pihak penanggung ini sebagai dari pihak perusahaan asuransinya, yang mana kalau pihak tertanggung kan dia mengharapkan perlindungan, maka dari pihak penanggung ini dia yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung atas terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa yang seperti disebutkan sebelumnya, berupa uang atau apapun yang sudah disepakati sebelumnya. Karena sebelum kita memakai asuransi, kita pasti akan menyepakati nih persetujuan-persetujuan tentang apa saja yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dinamakan polis, atau bisa juga dikatakan dengan perjanjian. Nah, tadi kan aku sudah sempat menyinggung nih tentang pihak penanggung, nasabah sebelum mengikatkan dirinya ada sebuah perjanjian yang sudah disepakati. Nah, polis ini merupakan perjanjian tersebut, di mana tujuan dari polis atau perjanjian ini tentunya untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung. Nah, kemudian yang keempat, itu ada premi. Seperti yang disebutkan di awal bahwa pihak tertanggung ini kan yang mengharapkan perlindungan dari pihak penanggung. Maka premi ini adalah sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung sebagai imbalan dari haknya mendapatkan perlindungan. Jadi, jika pihak tertanggung memiliki hak mendapat perlindungan dari pihak penanggung, maka ada yang dinamakan premi ini sebagai kewajiban dari pihak tertanggung untuk membayarkan kewajibannya untuk mendapatkan perlindungan dari pihak penanggung.
Kemudian yang kelima itu adalah klaim. Nah, jadi kalau klaim di sini itu adalah klaim. Kemudian yang keempat adalah Kemudian yang kelima adalah klaim. Di mana di sini klaim merupakan Kemudian yang kelima adalah klaim. Di mana misalnya pihak tertanggung mengalami musibah, contoh kecelakaan yang mengakibatkan kendaraannya rusak. Nah, pihak tertanggung bisa nih untuk mengecek apakah kendaraan tersebut sudah dimasukkan ke daftar asuransi atau belum. Misalkan kendaraan tersebut sudah berasuransi, nah pihak tertanggung bisa mengklaim kendaraan tersebut kepada pihak penanggung. Maka nanti pihak penanggung harus memberikan imbalan kepada pihak tertanggung, karena pihak tertanggung memang sudah membayarkan premi kepada pihak penanggung. Jadi pihak tertanggung bisa mendapatkan haknya. Kemudian yang terakhir adalah exposure. Jadi exposure ini adalah kerugian yang dihadapi. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas tentang definisi asuransi, unsur-unsur asuransi, ada apa saja. Kemudian sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu manfaat asuransi. Jadi aku akan memberikan contoh apa saja manfaat jika kita memakai asuransi. Yang pertama, sebagai perlindungan finansial. Misalnya nih, kita mengalami bencana alam, terkena dampak dari bencana alam, atau kita mengalami kecelakaan, dan ataupun kejadian tak terduga lainnya deh. Tentunya hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa itu, ya kan? Nah, asuransi ini akan memberikan manfaat berupa perlindungan finansial, sehingga nasabahnya tetap mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, manfaat yang kedua contohnya ada sebagai perlindungan kesehatan. Jadi, perusahaan asuransi yang kredibel pasti memiliki jejaring atau jaringan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni, pokoknya yang bagus gitu. Nah, memiliki asuransi berarti si nasabah berpeluang untuk memperoleh akses untuk mendapatkan perawatan medis yang berkualitas baik. Baik itu untuk rawat jalan, rawat inap, pengobatan lainnya, dan lain-lain. Kemudian, manfaat yang ketiga bisa untuk sebagai perlindungan jiwa. Jadi, asuransi di sini juga bermanfaat ketika nasabah berstatus sebagai seorang pencari nafkah atau kepala keluarga, misalkan berpulang. Maka ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang sudah dibayarkan oleh nasabah tersebut selama masa hidupnya. Kemudian, manfaat yang keempat itu contohnya ada sebagai perlindungan pendidikan, di mana semakin tahun, itu biaya pendidikan bisa dikatakan semakin tinggi, semakin mahal gitu. Nah, hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran nih bagi orang-orang tua di luar sana. Nah, sebagai solusinya, para orang tua bisa membuka asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi anak-anak yang disayanginya. Kemudian, manfaat yang kelima contohnya sebagai persiapan ketika nasabah tersebut pensiun. Ada juga nih asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai si nasabah misalkan memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Nah, asuransi ini akan memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun, sehingga ketika nasabah tersebut pensiun, segala kebutuhan pada usia senjanya tetap tercukupi. Oke, kita masuk ke poin keempat, yaitu jenis-jenis asuransi. Nah, di layar sudah terpampang nih, ada berbagai macam dari asuransi. Nah, untuk definisinya, silakan dengarkan dengan baik ya. Yang pertama ada asuransi kesehatan. Apa itu asuransi kesehatan? Di mana perusahaan memberikan jaminan ketika misalnya nasabah mengalami menderita sakit. Nah, maka nasabah ini akan mendapatkan asuransi berupa dana, bisa berupa dana untuk biaya pengobatan, biaya perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, jenis yang kedua ada yang namanya asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa ini memberikan jaminan ketika misalkan nasabah meninggal dunia atau mengalami cacat seumur hidup. Nah, asuransi jiwa ini misalkan nasabahnya meninggal dunia, ahli waris dari nasabah ini akan mendapatkan santunan ataupun hak dari yang selama ini sudah dibayarkan oleh nasabah tersebut. Besaran hak yang didapatkan tentu saja sesuai dengan perjanjian ketika ada di awal-awal. Nah, kemudian yang ketiga ada asuransi perjalanan. Nah, kalau di sini aku udah nggak ragu lagi, pasti teman-teman sekalian udah sering lah ya dengar tentang asuransi perjalanan.
Karena asuransi perjalanan ini sering kita temui misal ketika kita sedang memesan tiket pesawat online. Nah, di situ biasanya ada tuh pilihan untuk kita memakai asuransi perjalanan atau tidak, atau asuransi ketepatan waktu atau tidak, seperti itu. Nah, jadi asuransi perjalanan ini adalah untuk melindungi nasabah ketika nasabah tersebut sedang berpergian baik logistik maupun internasional. Nah, asuransi ini mencakup misalkan jaminan keterlambatan, atau jaminan kehilangan barang, atau jaminan pencurian, dan lain sebagainya. Jadi jika kita memakai asuransi perjalanan, tentu seharusnya kita merasa lebih tenang ya, karena kita seperti dilindungi. Kemudian teman-teman, ada juga nih asuransi perlindungan rumah. Mungkin agak aneh ya terdengarnya, jadi asuransi perlindungan rumah ini memberikan jaminan ketika misalnya rumah teman-teman sekalian mengalami kebakaran. Nah, itu kita bisa untuk mengklaim asuransi tersebut, karena kita memang sudah membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Kemudian ada asuransi pendidikan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu untuk menjamin biaya pendidikan anak dari nasabah tersebut tercukupi di kemudian hari. Kemudian ada asuransi kendaraan, ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Misalkan nasabah mengalami kecelakaan dan kendaraan yang mengalami kerusakan, nasabah bisa nih untuk mengklaim, asalkan kendaraan tersebut memang sudah terdaftar pada sebuah asuransi. Kemudian ada asuransi properti, ada asuransi investasi, asuransi kecelakaan, dan asuransi hari tua. Asuransi hari tua juga tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kurang lebih sama seperti asuransi dana pensiun. Seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu perbedaan asuransi. Ada apa aja sih perbedaan asuransi? Contohnya di next slide. Yang pertama, teman-teman, kita akan membahas asuransi konvensional. Jadi, asuransi atau pertanggungan itu kan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung. Nah, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu. Jadi, tujuan dari asuransi konvensional ini adalah murni untuk berbisnis. Seperti kebanyakan bisnis lainnya, tujuan tersebut memang untuk mendapatkan profit yang besar. Nah, hal ini terlihat dari dana yang diperoleh dari premi nasabah, semuanya akan menjadi milik dari perusahaan. Seperti itu untuk asuransi konvensional. Kemudian yang kedua, ada juga asuransi syariah. Ini bisa dikatakan berbanding terbalik dengan asuransi konvensional yang sudah dibacakan sebelumnya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa di sini asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sudah sesuai dengan syariah. Tujuan utamanya yaitu bukan untuk mencari keuntungan, tapi di sini mencari keuntungan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Seperti itu. Nah, teman-teman, berikut merupakan daftar pustaka atas pembuatan video pembelajaran materi asuransi berikut. Oke, baik, untuk video pembelajaran dengan tema asuransi sudah selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, dadah!